Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Alhamdulillah beberapa hari kita liburan teman-teman karena ada sesuatu yang harus saya kerjakan. Dan di selang libur saya, Panglima datang menemui saya pas di kediaman saya. Beliau datang ke tempat tempat saya meditasi ya. Nah, beliau datang dan membawakan sisanya air 3 mata air ajaib itu ya. Dan alhamdulillah Panglima melakukan tugasnya dengan baik. Saya terima kasih banyak atas bantuannya Panglima Zulfikar ya. Panglima Zulfikar, saya terima kasih banyak. Dan Mawar Mas sudah di tangan kita. Rencana malam ini kita mau nemuin Raja itu ya, Mas, Bang. Iya, oke. Rencananya mau menemui dia, syarat-syarat yang sudah kita penuhi. Dan syarat yang ketiga untuk Bang Jarwo menikahi anaknya. Nanti bicarakan langsung saja sendiri sama Tuan Raja. Tuan Rajanya. Jadi ini 3 air mata air itu nggak tahu, ini lupa yang air mana itu. Kemarin air apa aja ya? Air Tirto Amarta, Tirto Maya, karo Kamandanu. Tirto Kamandanu. 3 itu ya. Alhamdulillah Panglima sudah menyelesaikan tugas dengan baik, walaupun ada beberapa insiden yang tidak bisa kita tampilkan ya, karena itu sangat pribadi. Nah, oke teman-teman, kita langsung lanjut aja. Semoga teman-teman di sana sehat selalu, panjang umur, murah rezeki mengalir terus tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Mas, jalan. Ya Ki. Nyalain kameranya. Ya udah nyalain Ki. Pasanku nggak enak ini. Mas, Bang, pegang ya, jawab ini yang kan erat ya. Takutnya ada yang nguri loh. Ini perasaanku nggak enak soalnya ini. Hati-hati. Juga tapi juga tidak tahu apa. Nanti Bang Jarwo. Iya. Men, Bo. Jarwo. 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 Bo. Men. Ada kameranya kamu. Mana lagi? Bang Jarwo, dompet kemana lagi? Ini, nah ini. Nah ini airnya sama mawar emasnya. Kalau memang ada makhluk yang tujuannya mengambil ini kan harusnya ini di bawah ya teman-teman ya. Men, Bo. Perasaanku bener teman-teman, soalnya perasaanku nggak enak ini. Men, belum masuk tengah hutan aja udah kayak gini teman-teman, apalagi masuk tengah hutan. Jangan bercanda men, Bo. Ini saya harus gimana teman-teman? Kita lanjut aja dulu teman-teman, nanti cari mereka lah. Takutnya telat karena kita udah ada janji sama sang raja itu sih. Harusnya nggak jauh dari sini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Men,
Oh, Itu dia teman-teman, Baginda Raja. Pancaro semua teman, nanti aja lah, solo nggak apa-apa lah. Alhamdulillah. Kita dekat ya teman-teman ya, sambil nyerahin ini. Nanti ini saya nggak mau ngasih pakai kantongnya, kan nggak mungkin ya. Saya ambil dulu pakai kantong teman-teman. Selamat malam Baginda Raja. Ya, saya sudah berhasil mendapatkan 3 mata air ajaib ini dan mawar emas yang kau persyaratkan itu. Ya, benar. Walaupun tidak semudah Baginda Raja yang katakan, ini butuh perjuangan dan butuh pengorbanan teman-teman saya. Ya, baiklah. Siap. Syarat yang ketiga, bukannya saya tidak mau Baginda, tetapi saya sudah mempunyai istri. Bangsa jenengan pun saya sudah punya. Ya. Ya, Baginda, maaf. Tetapi itu keputusan saya. Maksud Baginda, teman-teman saya hilang, Baginda yang mengambilnya atau menculiknya. Kenapa Baginda? Tidak harus seperti itu Baginda. Ini bisa dibicarakan, mau atau tidaknya saya dengan anak jenengan. Kita bisa bicarakan dengan baik-baik. Tidak harus mengambil teman-teman saya. Memang kenapa Baginda begitu kekeh dan begitu memaksa saya untuk menikahi anak Baginda? Bahkan Baginda sampai tega mengambil atau mungkin menculik teman-teman saya demi untuk saya menikahi anak
Baginda. Baik, saya akan dengarkan. Berarti air itu untuk menyembuhkan anak Baginda yang sedang sakit. Ya, saya tahu, saya paham Baginda. Saya paham. Ya, saya paham perasaan seorang ayah yang ingin kebahagiaan anaknya, saya paham. Tapi caramu itu yang tidak benar banget, Baginda Raja. Ya, saya memang membutuhkan pusaka yang kau miliki, atau pusaka Nurbahono itu. Tetapi kalau sang Baginda Raja bersikap seperti itu, malah itu memancing kemarahan teman-teman saya. Harusnya Baginda Raja itu cerita apa adanya, cerita tentang masalah Baginda, jalan solusinya tengahnya seperti apa. Sebelumnya saya minta maaf Baginda, sebenarnya saya mau mengajari seorang Baginda Raja. Tapi ini mengambil kebijakan tentang banyak orang, atau mungkin perasaan orang-orang yang di sekitar saya ataupun di sekitar Baginda. Kalau memang Baginda seorang raja yang bijaksana, Baginda Raja seorang raja yang sangat dihormati, harusnya Baginda Raja lebih bijak mengambil sikap seperti ini. Ya, memang kalau memang itu keputusan Baginda, saya akan bicarakan dulu pada orang-orang sekitar saya dulu, apa yang harus saya lakukan. Saya punya guru ataupun punya orang yang saya tuakan, untuk mendapatkan restu mereka pun juga saya harus mendapatkan. Kalau memang jalan satu-satunya menikahi anak Baginda dan nanti mengobati anak Baginda dengan 3 air suci itu dan Power Mas itu, dan apa 7 tetes darah saya, apa memang penting darah saya? Terserahlah Baginda mau ngomong apa. Ya, saya akan bicarakan dulu tentang hal ini semua pada orang-orang yang di belakang saya atau di samping saya ataupun orang-orang terdekat saya. Siap, terima kasih. Tapi yang satu hal lagi saya minta ke Baginda, jaga teman-teman saya itu 2 itu. Kalau memang Baginda tidak bisa melepaskannya, jaga dengan baik, layani mereka dengan baik. Anggaplah mereka itu tamu jenengan, jangan dianggap mereka itu adalah tawanan. Saya pegang janjimu. Siap. Besok saya akan datang lagi untuk memberikan kepastian. Untuk hari ini saya tidak bisa, harus ada pertimbangan lagi dan harus ada masukan dari orang sekitar saya, apakah saya harus menikahi anak jenengan atau tidak. Ya, ayo pegang kata-kata Baginda Raja. Baik, saya pergi. Selamat malam.
langsung kabur aja loh. Setelah kita baik dulu teman-teman. Ternyata pas Dorman sama Bang Jarwo dibawa Baginda Raja teman-teman. Nah, jadi masalahnya seperti ini dan runyem. Kadang kita mau berbuat baik pun masih ada aja tikang-tikung permasalahan teman-teman. Aduh, par. Topol. Tuh. Rusak lagi emang tripodnya teman-teman. Belum solasian jadi denglang-dengling. Kita istirahat dulu lah teman-teman. Tadi Baginda Raja curhat ya teman-teman ya. Entah dibilang curhat atau mungkin cerita. Saya akan ceritakan biar teman-teman. Tadi soalnya suaranya nggak begitu jelas, takutnya nggak tertangkap oleh kamera ya teman-teman ya. Karena makhluk seperti itu jarang sekali yang bisa tertangkap kamera teman-teman suaranya. Hanya makhluk-makhluk tertentu, makhluk-makhluk yang memiliki energi yang begitu besar yang bisa mengeluarkan suara sampai masuk ke elektronik teman-teman. Saya dilema teman-teman ya. Jadi tadi negosiasi atau saat saya mengantarkan 3 mata air ajaib dan 1 tangkai mawar emas itu, sang raja mengutus prajuritnya untuk menculik Bang Jarwo sama Mas Dorman. Teman-teman. Alasannya sih tadi dia bilang supaya saya tidak lari dari tanggung jawab. Saya sudah membela, saya sudah membawakan 2 syarat itu. Baginda Raja, satu syarat lagi yang harus saya penuhi, yaitu mau menikahi anaknya Baginda Raja. Ya, saya pun nggak tahu nanti saya nikahin malah jelek gimana. Bukan itu alasannya ya teman-teman, ada alasan tersendiri. 1, saya harus meminta izin pada tetua atau mungkin orang yang dituakan, atau mungkin guru, atau mungkin penasehat saya dan orang-orang sekitar saya. Saya harus bicarakan ini, apa yang harus saya lakukan, karena saya tidak bisa mengambil keputusan secara gegabah teman-teman. Jadi sebenarnya kenapa sang raja itu memberikan 3 syarat. Syarat itu 1, dia syarat 1 itu 3 mata air ajaib dan 1 mawar emas teman-teman, dan harus menikahi dia. Jadi kata tabib kerajaan, obat yang bisa menyembuhkan anaknya yang sedang sakit itu hanya dengan itu teman-teman. Nah, dan yang terakhir, kenapa harus saya menikahi dia? Karena katanya saya memiliki darah biru, entah itu darah biru apa yang saya maksud itu saya nggak tahu ya teman-teman. Dan dari darah saya itu 7 tetes itu dicampurkan dengan bahan-bahan yang saya cari itu nanti akan menjadi ramuan untuk menyembuhkan penyakit dari anak sang raja itu. Dan kenapa saya harus menikahi? Itu udah sumpah dari sang Baginda Raja. Siapa saja yang bisa menyembuhkan anak saya, kalau perempuan akan menjadi
saudara atau akan menjadi anak sang raja. Dan apalagi apabila ada laki-laki, dia harus menjadi suami anaknya. Nah, itu sumpah seorang raja memang harus dilaksanakan teman-temannya, karena ucapan sang raja itu adalah suatu perintah dan keharusan. Kalau tidak, katanya dia akan mengalami bencana yang sangat luar biasa. Dan dia tidak masalah untuk memberikan pusaka Nur Bahwono itu teman-teman ya. Oh, dia sudah mempunyai saya. Dia sudah mempunyai saya di kerajaannya, dan pasti kerajaan saya akan tetap makmur. Itu jadi jawabannya seperti itu teman-teman. Ya, terserah nanti saya terus gimana, bingung teman-teman, serius saya pun lagi bingung ini, soalnya Bang Jarwo sama Bang Dorman ditahan teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton pun lihat saya bingung dan banyak pikiran ya teman-teman. Bingung harus ngapain ini. Urip lagi mumat tambah mumat ya kira racan. Ya teman-teman, dibantu komen ya, saya harus bagaimana, saya harus nikahin atau jangan atau gimana lah. Tapi kalau saya memaksa untuk mengambil itu, takutnya mustika itu dihancurkan ataupun mustika itu dihilangkan teman-teman ya. Takut seperti itu kalau saya menyerang kerajaannya. Ini kita ambil jalur paksa deh. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita menyerang kerajaannya. Nah, setelah kita menyerang kerajaannya, takutnya kita belum berhasil menyerang kerajaannya, sang raja sadar bahwa dia akan kalah, mustika itu dihancurkan atau pusaka itu dihancurkan, nanti sia-sia teman-teman usaha kita selama ini. Nah, dibantu teman-teman sambil kita jalan lagi sambil mikir.